Langsung saja ke pertanyaan pertama Pak Fikri. Terkait dengan semakin dekatnya masa transisi Pak Jokowi beralih ke Pak Prabowo, bagaimana kondisi perkembangan pasar terbaru saat-saat ini Pak Fikri? Kalau saya melihat dengan kemungkinan Bu Sri Mulyani ya akan melanjutkan kepemimpinan di Kementerian Keuangan ditambah dengan 3 wakil menteri ya. Dan kita juga lihat beberapa nama di kabinet bidang ekonomi yang kami lihat juga berasal dari teknokrat yang tentunya akan lebih positif dilihat oleh market. Jadi kami lihat ini juga mendorong adanya sentimen positif sejak ya setidaknya dari hari Senin lalu ya Mbak Nia. Tidak hanya di pasar keuangan secara keseluruhan atau di IHSG dan juga di SBN, tapi juga kita lihat di pasar nilai tukar ya. Dan kita lihat rupiah kita juga relatif lebih stabil dalam 1 pekan terakhir, Mbak Ania. Baik Pak Fikri, kita lanjut ke beberapa emiten yang mungkin bisa jadi sentimen positif atau penggerak dari IHSG pada pagi ini. Kira-kira apa saja Pak? Pertama, yang perlu kita catat adalah eh, menyentuh level all time high. Jadi saya pikir mungkin ini akan berdampak positif bagi emiten-emiten yang memiliki keterkaitan terhadap hal tersebut. Ya, beberapa nama mungkin perlu dicatat dan saya lihat dalam 2 atau 3 hari terakhir juga kita lihat beberapa emiten terkait dengan emas tersebut juga sudah mulai mengalami kenaikan harga ya. Dan saya pikir mungkin akan berlanjut di hari ini. Selain itu dengan rupiah yang sudah mulai stabil, saya pikir mungkin untuk beberapa emiten yang selama ini memiliki impor dalam bentuk barang dan seterusnya atau capital goods mereka tentunya juga akan jadi hal yang positif. Ditambah juga dengan emiten-emiten yang memang memiliki global bond dalam artian cost of fund-nya akan relatif lebih terjaga. Di samping itu dengan kepemimpinan yang mungkin akan berlanjut, kita juga akan melihat bagaimana kredibilitas yang lebih baik terkait dengan pemerintahan baru dan juga tentunya di sektor fiskal. Kami harap ini juga akan berdampak pada bagaimana delivery berbagai kebijakan yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo dalam kampanyenya. Apakah itu dalam makan gratis, rumah sakit, dan seterusnya. Saya pikir ini akan berdampak pada beberapa sektor, apakah itu retail, apakah itu juga peternakan, perkebunan, dan juga ada beberapa sektor terkait dengan kesehatan, Mbak Nia. Baik Pak Fikri, kita masih bahas tentang peralihan dari Pak Prabowo ke maksud saya Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Ini kan ada target ekonomi 8% ya Pak di era Pak Prabowo nanti. Bagaimana dampaknya terhadap pasar saham dan bagaimana pelaku pasar modal untuk menanggapi hal tersebut Pak Fikri? Tentunya akan sangat positif ya Mbak Nia ya, untuk ya jika memang mencapai level 8%, biasanya pendorong utama adalah kalau berdasarkan pengeluaran ya, dari PDB berdasarkan pengeluaran ya tentunya biasanya dari konsumer ya, pengeluaran masyarakat. Kalau memang ini jadi pendorong utama ya saya pikir mungkin yang akan diuntungkan adalah sektor-sektor retail, sektor-sektor yang terkait dengan konsumsi. Selain itu juga mungkin hal yang juga menarik adalah sektor-sektor terkait dengan investasi. Dan investasi yang didorong dalam 10 tahun terakhir oleh Pak Jokowi dan juga kemungkinan ke depan adalah sektor-sektor hilirisasi dan juga mungkin dorongan terhadap sektor manufaktur di dalam negeri. Saya pikir ini juga akan jadi hal yang perlu kita lihat dan hal yang juga yang akan diuntungkan nantinya. Di samping itu sektor yang diharapkan juga akan mendorong ekonomi dari sisi ya jika nanti pertumbuhan ekonomi 8% adalah ya tentunya sektor infrastruktur ya salah satunya. Saya pikir emiten-emiten terkait dengan infrastruktur apakah itu dengan pembangunan terkait dengan telekomunikasi dan seterusnya juga akan diuntungkan. Hal yang juga perlu kita lihat adalah sektor intermediaris, yaitu perbankan dan juga pembiayaan. Saya pikir ini sektor yang juga akan jadi salah satu dorongan pertumbuhan ekonomi nantinya dan juga mereka akan memiliki dampak yang positif terkait hal tersebut. Hal lain yang juga perlu kita lihat adalah sektor-sektor yang memiliki value added lebih, khususnya yang terkait dengan sisi ekspor. Saya pikir mungkin beberapa emiten-emiten yang memiliki kemampuan reekspor juga akan diuntungkan nanti Mbak Nia. Tapi di sisi lain yang juga perlu dilihat adalah bagaimana mereka bisa menseimbangkan antara cost of fund mereka dalam bentuk global bond yang mereka terbitkan dengan pendapatan yang akan mereka terima nantinya Mbak Nia. Baik Pak Fikri,
Tadi Pak Fikri menjelaskan bahwasanya target Pak Prabowo untuk ekonomi 8% itu mempengaruhi beberapa sektor di IHSG Indonesia. Ada sektor retail, manufaktur, infrastruktur, perbankan, bahkan sektor ekspor. Bagaimana emiten-emiten yang terdampak atau mungkin bisa dijelaskan secara rinci apa saja emiten yang mungkin bisa positif di hari ini atau mungkin satu pekan ke depan, Pak Fikri? Kalau untuk emitennya mungkin Bapak Ibu lebih tahu ya dibanding saya dan mungkin saya tidak terlalu masuk ke dalam situ. Tapi secara keseluruhan saya melihat bahwa emiten-emiten tersebut ya mungkin Bapak Ibu juga bisa lihat relatif dan disesuaikan dengan faktor resikonya juga karena memang kalau pertama kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi tentunya ya berdasarkan consumer demand ya. Kalau consumer demand tentunya Pak Prabowo dalam kampanyenya mengatakan akan ada makan gratis, akan ada pembangunan pendidikan, akan ada pembangunan rumah sakit dan seterusnya. Jadi dua sektor tidak hanya dari consumer tapi juga pendidikan dan kesehatan akan sangat diuntungkan untuk ini. Apakah itu lewat kontrak atau apakah lewat dan seterusnya ya. Saya pikir mungkin sektor-sektor ini yang akan sangat bisa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus untuk mendorong pembangunan manusia Indonesia di sisi lain. Hal lainnya juga perlu juga dilihat adalah sektor infrastruktur karena pengeluaran masyarakat Indonesia sekarang kan tidak hanya dari sisi makanan, tetapi ada kebutuhan telekomunikasi. Kalau ke telekomunikasi tentunya ada kebutuhan terkait dengan menara di situ. Ada kebutuhan terkait dengan teknologi di situ. Dan saya pikir ya kalau kita berkaca juga kepada bagaimana perkembangan Dow Jones, S&P dan Nasdaq yang dalam 2 hari terakhir didorong oleh sektor-sektor teknologi, saya pikir mungkin sektor-sektor yang terkait dengan teknologi juga akan diuntungkan di Indonesia. Hal lainnya juga perlu dilihat adalah jika memang nanti Pak Prabowo mendorong adanya hilirisasi, tentunya kita juga akan masuk dalam global supply chain. Sayangnya beberapa nama yang terkait dengan global supply chain, hilirisasi di Indonesia itu belum masuk atau belum listing di Indonesia. Baru beberapa nama yang mungkin baru di sektor hulu yang masuk atau listing di Indonesia. Saya harap ini akan nantinya akan mendorong adanya hilirisasi dan masuknya sektor-sektor tersebut atau emiten-emiten tersebut ke IHSG atau mungkin listing di bursa nantinya. Dan kita harapkan juga nanti ada IPO baru yang mungkin namanya akan sangat menunjang kinerja dari IHSG dan tentunya portofolio dari Bapak Ibu sekalian. Baik Pak Fikri, kita lanjut ke pertanyaan langsung dari live YouTube Pak Fikri. Yang pertama ada dari Jako Tobing menanyakan bahwasannya PT Arwana Citra Mulya atau Arna setelah bea masuk anti dumping sudah berlaku. Lalu prospeknya ke depan bagaimana Pak Fikri terkait hal tersebut? Saya belum membuka laporan keuangan ataupun membuka bagaimana dampak terhadap emitennya sebenarnya Mbak Nia. Tetapi ya kalau UU anti dumping dan kita lihat memang dalam 3 tahun terakhir kan resikonya adalah biaya atau barang impor bahkan jauh lebih murah dibanding barang ekspor. Makanya UU anti dumping dikeluarkan. Jika memang itu sudah mulai diimplementasikan secara penuh ya tentunya emiten-emiten keramik ataupun mungkin emiten-emiten yang terkait dengan ubin dan seterusnya tentunya akan positif. Tapi khusus untuk emitennya sendiri saya sejauh ini belum memiliki menghitung dampak langsung terkait dengan UU anti dumping dan si emitennya sendiri Mbak Nia. Untuk Jako Tobing atas pertanyaannya. Kita lanjut Pak, pertanyaan dari Hutama Prayoga terkait dengan rilis laporan keuangan emiten kuartal 3. Apakah bisa menjadi sentimen positif untuk IHSG, lalu bagaimana proyeksi IHSG di pekan depan Pak Fikri? Tentunya ya Mbak Nia, tapi yang juga perlu dilihat adalah biasanya siklus bisnis di Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi ataupun kondisi ekonomi di kuartal 3 agak sedikit melemah dibanding kuartal 2 ataupun mungkin jika ada hari-hari keagamaan yang dalam 5 tahun terakhir kemungkinan berada di kuartal 1 dan di kuartal 2. Jadi mungkin kita bisa lihat relatif lebih flattening untuk laporan keuangan di kuartal 3 ini. Tapi dengan masuknya kuartal 4 saya pikir mungkin kita sudah mulai coba ancang-ancang untuk masuk ke beberapa emiten yang namanya sudah mulai terlihat sekarang. Apakah itu dampak dari risk off sehingga harga minyak naik, harga emas naik,
lalu adanya kemungkinan pergantian kabinet yang akan mendorong beberapa campaign yang sebelumnya didorong oleh Pak Prabowo terkait dengan makan gratis dan seterusnya. Saya pikir mungkin ini akan berdampak positif nantinya di kuartal 4. Lalu di samping itu juga ada stabilitas yang juga dihadirkan, ada pertumbuhan ekonomi yang juga kemungkinan bisa lebih baik jika memang implementasi kebijakan-kebijakan sangat positif dan juga berdampak pada consumer demand. Jadi mungkin di kuartal 4 ini atau setelah laporan keuangan mungkin agak sedikit flattening, tetapi memasuki kuartal 4 saya pikir mungkin kita harus mulai melihat emiten-emiten yang akan positif nantinya. Ya kemungkinan baru akan kita lihat atau mungkin stabilitas baru akan kita lihat setelah nanti The Fed menurunkan suku bunga acuan biar nanti volatilitas dari kondisi makro kita relatif lebih stabil, baru nanti kinerja dari emiten-emiten kita akan terdampak lebih positif. Apalagi jika nanti di-boost dengan pengeluaran pemerintah, apakah itu dalam bentuk bantuan tunai atau bantuan pendidikan, bantuan makanan, dan seterusnya, Mbak Nia. Baik, terima kasih Pak Fikri. Semoga jawabannya juga bisa membantu untuk pertanyaan dari Hutama Prayoga. Pertanyaan terakhir Pak Fikri terkait dengan rekomendasi saham hari ini dari KB Valburi Sekuritas. Kira-kira apa saja Pak Fikri sahamnya untuk hari ini? Kalau saya melihat lebih ke sektor ya Mbak Nia ya, karena memang harga emasnya lagi all time high, jadi saya pikir mungkin sektor-sektor yang terkait dengan emas akan sangat diuntungkan hari ini. Di samping itu dengan sentimen positif dari Dow Jones, Nasdaq ya, dari sektor teknologi, jadi saya pikir mungkin sektor teknologi akan sangat diuntungkan untuk hari ini sih Mbak Nia. Jadi dua sektor emas yang terkait dengan emas dan juga sektor teknologi akan sangat diuntungkan di hari ini. Terima kasih banyak Pak Fikri atas informasi yang diberikan dan semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali ya Pak. Selamat pagi dan sehat selalu Pak Fikri. Selamat pagi, sehat selalu Mbak Nia, terima kasih.